kita masuk ke segmen kedua ya, Pak. Ya, Bapak di depan tadi di awal tadi sudah bicara serikat pekerja, Pak. Nah, dalam proses PHK, terutama PHK massal sekarang ini, Pak ya, di mana serikat pekerja? Apakah mereka nggak bisa apa-apa, diam diam aja, ya udahlah pasrah, atau ada dalam bentuk perlawanan, ataukah secara legal mereka bisa melakukan sesuatu? Seperti apa, Pak? jadi Pak Budi, saya ini mengamati apa namanya karakteristik dari para serikat pekerja. Ada serikat pekerja atau pimpinannya sangat paham, paham sehingga dia mau bekerja sama mengatasi eh, masalah yang ada di pabrik. Karena tidak selalu pengusaha salah, tidak selalu buruh yang salah lah. Kita harus fair ini. Nah, oleh karena itu saya ingat ada satu ketua SPSI di Bandung, saya nggak tahu SPSI yang mana kan ada beberapa SPSI. Kawan saya ini satu pabrik diperkarakan masuk ke pengadilan perburuhan di Bandung oleh orang yang kena PHK. Dibela oleh ketua SPSI-nya. Dia sudah ya ketar-ketir juga karena pasti kan terjadi apa ya diskusi panjang ini. Yang sangat surprise begitu sidang dibuka. Ketua ini mengatakan kepada hakim, Pak, hukum seberat mungkin anggota saya ini yang salah. Nah ini kalau serikat pekerja yang baik ya. Yang jadi masalah kalau serikat pekerjanya ini masalahnya menjadi dibawa ke politisasi. Takut kehilangan popularitas sehingga apapun salah pun harus dibela kan. Nah ini yang apa namanya yang sangat disayangkan lah. Padahal semestinya serikat pekerja yang baik adalah membela kepentingan pekerjanya apabila terjadi kesewenang-wenangan. Kalau itu masalah normatif dilanggar, bawalah kepada proses hukum. Artinya kita harus tegakkan sistem, tapi bukan dengan demo dan apalagi masuk merusak mesin dan seterusnya. Ada kalanya buruh sendiri di dalam pabrik itu melawan tindakan-tindakan anarki ini. Saya ada bukti satu pabrik padat karya, pintu masuk lantas dia bikin semacam ada satu lapangan yang tertutup. Kalau mereka masuk untuk demo, masuk dengan motor bising, biasanya kan dari pintu gerbang langsung masuk ke pabrik. Memaksakan buruh keluar untuk demo. Untuk mereka tidak jelas tujuannya apa. Pengusaha tidak bisa apa-apa. Nah, kebetulan pabrik ini sangat baik. Dia mempunyai koperasi, Pak, koperasi pekerja. Saya kira pantas menjadi contoh. Aset mereka 100 miliar lebih, Pak. Dengan pekerja sekarang 6 ribuan orang. 6 ribuan orang. SHU setiap tahun itu belasan juta lah, Pak. Dan dia bikin satu sistem kalau pekerjanya tengah malam membutuhkan uang, dengan aplikasi melalui HP, 1 juta dia bisa dapat. Ambil uang tanpa approval, Pak. Nah, oleh karena itu, dia dibela oleh buruh. Pada waktu terjadi kenaikan upah yang menurut saya juga yang memberatkan lah ya, yang barusan ini 6,5%. Karena kenyataan bukan 6,5, karena kan 10 lebih dalam perhitungan pada akhirnya kan. Mereka sampai mengatakan begini, datang ke manajer, Pak, kalau Bapak kesulitan uang cash, uang koperasi kita talangin, Pak. Ini Pak Budi, saya bisa pertemukan dengan orangnya, jadi bukan saya ini. Nah, cerita kembali ke pabriknya. Buruh itu sengaja bikin lokasi tertutup itu, begitu mereka masuk ke lapangan itu yang memang ada ditutupi kiri kanan dan masuk pabrik, gerbang ditutup. Baru pintu gerbang di luar ditutup. Terkurung di dalam situ, Pak. Nah, itu yang menyelesaikan serikat pekerja kita sendiri. Pabrik itulah ya. Nah, ini hubungan industrial yang ya Pancasila lah, ya, Pak. Ini yang sangat harmonis ya. Tapi itu saya bilang, kalau sudah kepentingan, karena saya pernah berdebat dengan seorang tokoh yang sekarang menjadi tokoh serikat pekerja. Saya bilang, you berjuang juga harus memperhatikan unemployment. Karena Pak Budi tahu, Pak Suari tahu, kalau terlalu ketat, terlalu rigid, itu menutup peluang pencari kerja untuk masuk ke lapangan kerja. Dan kita tidak fair. Apalagi sering disalahartikan undang-undang ketenagakerjaan atau kebijakan ketenagakerjaan seakan-akan hanya mengatur yang bekerja dan pengusaha. Semestinya kan ini dia memperhatikan yang tidak bekerja, yang notabene lebih banyak dari buruh, Pak.
Karena buruh yang bekerja di manufacturing kalau tidak salah 18 juta, yang kalau tidak bekerja kan sesuai Omnibus Law tadi 40 juta lebih. Nah, ini yang kurang dipahami. Nah, yang repot memang eh, kalau pemimpin-pemimpin serikat buruh yang sudah tidak bisa membedakan antara apa yang diperjuangkan dengan politik. Nah, oleh karena itu beginilah. Saya merasa sampai situ oke saja, Pak. Karena begini. Kalau serikat pekerja, itu filosofinya itu adalah kalau ditanya, what do you want? We want more. Dan itu wajar lah, itu hak dia kan. Dia mau minta berapa tinggi. Nah, pengusaha filosofinya kita butuh profit untuk pertumbuhan. Nah, disinilah peranan pemerintah, Pak. Pemerintah sebagai pembuat regulasi. Saya mengambil contoh yang namanya Dewan Pengupahan di Jepang. Isinya 4 profesor, Pak, dari universitas. Dia tidak seperti kita di dalam meeting demi meeting dan akhirnya negosiasi, Pak. Kan menentukan menegosiasi itu kalau kita kalah negosiasi yang membayar kan masyarakat, Pak. Membayar akibat ya. Akibat dengan katakan pesangon yang tinggi dan segala ketentuan yang susah, yang rigid labor law, itu kan membuat investment susah masuk. Yang membayar itu adalah orang yang akan sulit bekerja. Yang sudah bekerja enak saja, Pak. Nah, kalau keadaan ekonomi baik, jadi 4 orang profesor ini dialog dengan serikat pekerja dan dengan pengusaha. Baru mereka lah yang memutuskan kondisi baik saatnya naik upah minimum. Sebaliknya, kalau dia melihat kondisi jelek, dia akan katakan kepada serikat pekerja, kondisi lagi jelek, upah tidak naik atau naiknya sekian. Saya kira Pak Budi kan pada mengalami tripartit ya atau pengupahan. Itu kan tidak begitu, Pak. Umumnya pemerintah, kalaupun ya kalau tidak mau dikatakan terlalu kasar berpihak, paling tidak ya takut mengambil kebijakan. Tergantung adu kuat. Nah, sehingga terjadi begini, kompromi. Kalau serikat pekerja minta naik 10%, pengusaha merasa mampunya 3%, lantas pemerintah ambil jalan tengah. 10 tambah 3 dibagi 2, Pak. Lalu itu kan yang terjadi. Ekonomi kan tidak bisa digitukan, Pak. Kalau memang daya dukung ekonomi tidak mampu dengan kompromi tadi, akibatnya apa? Ya efisiensi, Pak. Efisiensi ujung-ujungnya PHK. Jadi semestinya kita harus meninjau kembali. Nah, kita akan mengalami masa yang saya kira cukup cukup tough juga nanti dalam 2 tahun ke depan ya, karena MK mencabut unsur labor law, undang-undang ketenagakerjaan di dalam undang-undang cipta kerja, sehingga harus membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, Pak. Nah, ini yang akan terjadi betul-betul sangat mengkhawatirkan kalau kita ambil langkah yang salah, Pak. Keberpihakan yang bukan kepada kepentingan nasional. Jadi begini, buruh ini penting kita lindungi, Pak. Tapi tidak hanya satu-satunya, Pak. Yang harus dilindungi adalah masyarakat yang tidak bekerja juga. Ya udah pengusaha kalau tidak mau dilindungi, jangan diganggu lah. Tapi minimal bikin aturan yang reasonable, Pak. Kita tidak minta juga seperti di Amerika. Saya kira Pak Budi, Pak Suari tahu di Amerika kalau saya bekerja, besok pagi saya masuk kantor, tiba-tiba komputer saya sudah di-lock, tidak bisa saya pakai. Satpam datang minta saya angkat barang saya keluar. Keluar karena saya sudah kena PHK. Nah, itu culture shock. Orang Indonesia gitu kan nangis-nangis, Pak Budi. Apa salah saya? Padahal sebenarnya PHK biasa. Nah, peranan yang Pak Budi harapkan dari serikat kerja, ini cerita lama sekali, Pak, tapi saya selalu masih ingat pada waktu Ford memecat Lee Iacocca, Pak. Karena dia kesel dengan Ford, karena tanpa alasan juga dipecat. Karena terlalu populer saja kan. Diminta oleh Chrysler. Chrysler dalam keadaan mau bangkrut, Pak. Dalam posisi itu dia terima karena dia tahu walaupun berat, tapi karena ingin membalas dendam dalam tanda kutip dan membuktikan bahwa dia ini orang hebat, dia terima, Pak. Yang pertama dilakukan adalah panggil serikat pekerja. Panggil serikat pekerja dan mengatakan ini kapal kita mau tenggelam. Bagaimana kalau kita selamatkan? Setuju, Pak. Salah satu perwakilan dijadikan direktur BOD. Begitu terselesaikan, si serikat pekerja ini minta berhenti karena merasa dia punya misi yang sudah selesai dipertahankan oleh Lee Iacocca. Kedua, Pak, dia datang ke pemerintah, minta kredit 800 juta dolar. Pemerintah menanyakan,
jaminan apa uang ini kembali? Aikoka mengatakan tidak ada jaminan, 50-50. Bisa kembali, bisa hilang. Tapi kalau you tidak memberikan ini, saat ini juga pemerintah harus menyiapkan 3 miliar dolar sekian untuk membayar social security dan lain-lain, Pak. Akhirnya pemerintah memberikan dan sebelum waktunya dia membayar lunas, Pak. Nah, kondisi seperti ini tidak ada di kita, Pak. Yang saya sedih juga, Pak, ya. Satu contoh yang terakhir ini. Kita kan tahu kondisi PHK marak di mana-mana. Wakil Menaker, Pak, pada turun ke pabrik mencari yang salah. Ya, saya tidak membela. Barangkali memang mereka salah, Pak, ya. Datang ke perusahaan, ada ke perusahaan Korea di Jawa Barat, sampai sudah mau pulang saja, Pak. Datang ke sana, datang ke sini. Ya semestinya dalam kondisi begini, kenapa sih tidak dibina, Pak? Kalaupun salah, ya tolonglah jangan lakukan, ya. Jadi sikap mental kita ini penting, Pak Budi. Itu kembali lagi, apa kita melihat ini krisis? Kalau kita tidak melihat krisis, ya silahkan saja menjadi apa namanya, ya main tindak saja kan. Tapi kita justru kan harus mempertahankan pekerjaan, termasuk kebijakan, termasuk dalam tindakan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali penjelasan. Tadi Bapak bercerita menyampaikan tentang, atau kita masih tentang serikat pekerja ya Pak ya. Ya, Menurut Bapak apa mungkin serikat pekerja itu mencegah atau setidaknya mengurangi lah jumlah pekerja yang terkena PHK? saya kira begini, kalau mereka ini pertama gini, sikap yang kita ambil pada waktu Chrysler dulu ya, ini memang cerita lama lah ini, mungkin sudah tidak relevan saya angkat, tapi katakanlah banyak terjadi juga di pabrik-pabrik kita. Pabrik yang teman saya inilah, hubungan baik dengan serikat pekerja yang di dalam pabrik ya, di dalam pabrik. Ini harus pisahkan, Pak Suari, serikat pekerja di dalam pabrik atau serikat pekerja induknya. Kalau serikat pekerja induk ini wise, ya, bijaksana. Kalau ada masalah, suruh dia selesaikan dulu di bawah. Jangan intervensi dari atas, apalagi kalau mengundang dari luar masuk dan apa namanya, ya membuat kekacauan lah. Ya, ya Pak Suari. Ya, ya Pak, Oh sedang. ya bisa dengar. Ya, saya teruskan. Nah, jadi yang kita harapkan adalah sikap mental daripada pimpinan serikat pekerja bahwa sementara ini ya kalau kita mau pakai istilah perang gencatan senjata lah Pak. Artinya eh, gencatan senjata dalam arti kata sudahlah kita yang penting selamatkan dulu usaha ini agar supaya tidak terjadi PHK. Jadi jangan malah menambah keributan. Nah, ini memang sebagian ada yang bersikap seperti itu, terutama yang di dalam pabrik itu masing-masing ya. Ada sikap-sikap yang wise itu dan ada juga di luar yang sayangnya mereka itu tidak berperan secara atau punya high profile ya yang mengimbangi yang tokoh-tokoh buruh sekarang ya. Dan saya kira ini memang perlu ada satu ketegasan. Kita kembali kepada plan level. Kita ini pada waktu Menaker yang lalu itu membuat kebijakan dengan 10 orang bisa mendirikan serikat pekerja. ILO saja 20 orang. Kita lebih hebat jadi 10 orang. Serikat pekerja kita kalau di jumlah ada 7 konfederasi atau berapa, baru federasinya itu 100 lebih ya kita. Padahal ada satu ketentuan yang berlaku the most representative. Kalau di plan level semestinya begini, kita lihat mana yang representasi melebihi dari separuh. Kalau mau berunding dengan mereka. Tapi yang terjadi, kita berunding dengan the most representative, ada yang kecil yang tidak seberapa anggotanya, ini yang bisa bikin ribut. Sehingga ribut seluruh pabrik. Nah ini semua kembali lagi, kalau pemerintahnya tegas, tegakkan hukum lah. Artinya kalau sudah the most representative putuskan, ya udah kita harus ikuti. Kedua, perlu memang kita berharap ada serikat pekerja yang kuat. Dengan kita berunding, katakan Amerika kan punya dua, Pak Budi mungkin lebih paham dari saya. Berunding dengan mereka, tercapai kesepakatan, ya sudah dibawa ikut. Sekarang kan tidak. Kita berunding dengan satu yang besar, yang lain tidak setuju, jadi masalah lagi. Jadi saya ingat Pak Mubiarto almarhum pernah mengungkapkan, kita ini istilahnya sekali merdeka, merdeka sekali.
Sehingga dalam serikat pekerja pun ya silakan saja mau bikin berapa banyak. Nggak apa-apa kalau pemerintah tegas dengan ketentuan, the most representative tadi. Nah, siapa yang duduk di tripartit atau di Dewan Pengupahan itu harus terwakili kan, harus Iya. mewakili mereka. Nah, ini semua yang ya menurut saya perlu dievaluasi lagi dan kesempatan memperbaikinya pada saat dalam keadaan krisis sebenarnya itu. Kita berharap seperti itu. Paling baik ini Pak Budi harapan ya, tergantung acuan kita mana. Apa acuan kita hanya bicara kepentingan kaum buruh atau kepentingan nasional? Kalau kepentingan kaum buruh ya biarkan saja ini berlanjut terus. Nego, lantas terjadi kompromi, minta yang tinggi, yang satu rendah, kompromi di tengah. Tapi kalau kita bicara mengacu kepada kepentingan nasional, barangkali yang perlu kita pikirkan Pak Suari dan Pak Budi adalah seperti yang Schroeder yang lakukan, Gerhard Schroeder di Jerman, yaitu labor reform. Tapi labor reform diikuti dengan transformasi ekonomi. Jadi tidak hanya labor reform itu saja. Sehingga itu yang membuat Jerman menjadi bangkit kembali kekuatan ekonomi nomor kesekian lah. Sampai saat ini dia masih bertahan. Nah, kalau kita tidak berani mengambil tindakan itu, jadi jangan disalah atau jangan mengeluh dengan PHK-PHK ini karena itu konsekuensi logis. Karena iklim investasi tidak baik, investasi baru kurang masuk, apalagi labor intensif. Kita belum bicara lagi kompetensi pekerja kita. Kalau kita bicara dari sisi pendidikan, hampir 60% pun maksimal pendidikan SD, SMP. Nah, kalau yang masuk high-tech industri, katakanlah semiconductor dan lain-lain, kasihan yang mereka kan mungkin tidak kebagian. Oleh karena itu, labor intensive industry itu masih kita perlukan. Jadi bukan karena kita sedang dengan labor industry, dengan labor intensive industry, tapi memang itu kebutuhan kita. Dan kalau kita lihat perkembangan dunia, mulai dari Asia Timur, baik Jepang, Korea, Taiwan, baru turun ke Thailand, Malaysia, Vietnam, China termasuk, selalu, tolong Pak Budi koreksi kalau salah, biasanya kan mulai agriculture. Setelah agriculture-nya kuat, beralih menjadi manufacturing. Manufacturing kuat beralih ke services. Saya ingat Korea ada satu orang dari Seoul University, Profesor Cho Dong-sung datang ke sini, dia menjadi counterpart dari Michael Porter pada waktu membuat teori berlian, The Diamond Model. Dia menceritakan Korea pada waktu awal merdeka itu 90% lebih pertanian. Saat dia ke sini, saya lupa mungkin 20 tahun lalu atau mungkin lebih dari itu, saat itu pertanian tinggal 4%. Tetapi produktivitas tinggi. Manufacturingnya 20%, 70% services. Nah, kalau kita lihat pertanian masih masalah sampai sekarang, manufacturing pun belum kaya dalam tanda kutip ya. Kontribusi manufacturing kita sudah turun. Bayangkan Singapura yang negara kecil, Lee Kuan Yew saat itu memerintahkan kontribusi manufacturing harus 25% terhadap GDP. Sampai ini hari kalau tidak salah masih 22 atau 23%. Kita ini sudah turun 18. Lah lantas kan penciptaan lapangan kerja kemana ini kan? Nah ini yang saya kira memang perlu kebijakan makroekonomi dan leadership yang kuat. So kalau tidak dibiarkan apalagi kita mengalami namanya otonomi daerah, Pak Suari. Ini cerita lain lagi kan, di mana ada bupati yang datang ke pabrik ya jadi masalah dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita mengusulkan bahwa namanya KPI dari pemerintah daerah adalah employment. Jadi bukan penyerapan anggaran. Saya ingat analog ya, DKI zaman Basuki, Pak Basuki Cahayapurnama, pencairannya tidak 100%, tetapi proyeknya jadi. Artinya yang tadinya mesti 100% bisa selesai dengan umpamanya 70. Dianggap tidak berprestasi. Padahal kan mestinya dihargai yang ini kan. Nah sekarang kalau bisa salah satu pencapaian yang dianggap berhasil bukan cuma penyerapan, tetapi yang paling utama penciptaan lapangan kerja.